Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aizuriana. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, di sini program studi akuntansi syariah telah terakreditasi dengan baik loh dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, ayo untuk teman-teman buruan gabung di Prodi Akuntansi Syariah. Iya, semula jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya teman-teman. Jangan lupa ya. Terima kasih. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang akuntansi biaya. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pengertian akuntansi biaya. Yang kedua, fungsi akuntansi biaya. Yang ketiga, klasifikasi beban. Yang keempat, penerapan akuntansi biaya di beberapa jenis perusahaan. Yang kelima, jurnal akuntansi biaya. Yang keenam, siklus akuntansi biaya. Yang ketujuh, perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Pengertian akuntansi biaya. Luasnya bidang kegiatan akuntansi mengakibatkan pengertian tergantung dari sudut pandang mana penekanannya. Salah satu definisi mengenai akuntansi diberikan oleh American Accounting Association yang terjemahannya sebagai akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomis untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan-pertimbangan dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh pemakaian informasi tersebut. Fungsi akuntansi biaya. Yang pertama, ada penentuan harga pokok. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian biaya. Yang ketiga, berguna untuk mengukur nilai masukan. Yang selanjutnya, memberikan informasi bagi proses penyusunan anggaran biaya. Yang selanjutnya itu menentukan harga pokok barang atau jasa. Ini beban. Klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan tujuan dari informasi biaya yang disajikan untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan biaya dan penyusunan laporan keuangan, serta memberikan gambaran informasi yang akurat kepada pihak manajemen. Maka komponen biaya dikelompokkan dalam beberapa akun dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseorangan. Ada yang pertama itu biaya produksi atau bisa disebut production cost. Yang kedua itu biaya pemasaran. Yang ketiga itu biaya administrasi dan umum. Yang kedua itu berdasarkan kegiatan atau volume produksi. Yang pertama itu biaya variabel atau variable cost adalah komponen biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi yang dihasilkan. Makin besar volume penjualan, makin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Contoh, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dalam pembuatan sepatu. Jika bahan kulit sepatu adalah 2.000 per pasang dan biaya karyawan adalah 500 per sepatu, maka biaya produksi satu pasang sepatu adalah 2.500. Jika satu hari 10 sepatu kali 2.500 sama dengan 25.000. Jika satu hari 20 sepatu dikali 2.500 sama dengan 50.000. Biaya tidak tetap ini termasuk variable cost atau biaya variabel. Yang kedua itu ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Biaya tetap memiliki dua karakteristik, yaitu biaya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu. Yang ketiga itu berdasarkan objek yang dibiayai. Yang pertama itu ada biaya langsung atau direct cost. Adalah biaya yang dapat diidentifikasi langsung berhubungan dengan produksi barang objeknya. Contohnya seperti
biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat diidentifikasi langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Contohnya, biaya listrik, penyusunan mesin, upah mandor, dan biaya administrasi pabrik. Berdasarkan pembebanan periode akuntansi. Yang pertama itu pengeluaran modal atau capital expenditure. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Contohnya, mesin pabrik yang memiliki penyusutan selama 5 tahun. Yang kedua ini ada pengeluaran penghasilan. Adalah biaya-biaya yang hanya akan memberikan manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan tidak akan dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan di mana biaya tersebut terjadi atau dikeluarkan. Penerapan akuntansi di beberapa jenis perusahaan. Yang pertama, ada akuntansi biaya perusahaan jasa. Siklus akuntansi biaya perusahaan jasa dihitung dari persiapan pemberian jasa dan ditutup dengan pemberian harga pokok jasa yang diberikan, sehingga laporan keuangan pada perusahaan jasa menampilkan data harga pokok jasa yang digunakan oleh klien. Dalam data tersebut yang menjadi informasi untuk menentukan langkah atau keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Yang kedua itu ada akuntansi biaya perusahaan dagang. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah melakukan penjualan produk yang telah dibeli oleh perusahaan kepada konsumen. Perlu diingat, perusahaan dagang tidak memproduksi barang dagangannya sendiri, sehingga dia hanya mendistribusikan barang dagangan saja. Terdapat 4 unsur yang menjadi dasar untuk menghitung akuntansi biaya pada perusahaan dagang. Yang pertama, kas keluar, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, barang masuk, merupakan barang yang dibeli oleh perusahaan untuk diperdagangkan. Yang ketiga, kas masuk atau uang yang diperoleh dari penjualan barang dagang oleh perusahaan. Yang keempat, barang keluar adalah semua barang yang dijual oleh perusahaan. Perusahaan manufaktur. Berbeda dengan perusahaan jasa dan dagang, perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang aktivitasnya membuat produk dengan mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Sehingga akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur memiliki tujuan untuk menentukan harga pokok produksi dari setiap barang yang diproduksi. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur dimulai dari persiapan bahan baku, proses pembuatan produk, sampai akhirnya menghasilkan produk jadi. Beberapa akun yang ikut diperhitungkan dalam perusahaan dalam penghitungan akuntansi biaya perusahaan manufaktur yaitu harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan harga pokok penjualan. Perusahaan tambang. Perusahaan tambang memiliki aktivitas utamanya yaitu kegiatan eksplorasi, kegiatan pengembangan dan pembangunan, kegiatan produksi, dan kegiatan pengolahan. Karena di karakteristiknya yang sangat berbeda dari jenis-jenis perusahaan tersebut, perusahaan sebelumnya, maka siklus akuntansi biaya pada perusahaan tambang ini diatur secara khusus. Aturan khusus mengenai perusahaan tambang ini dari Peraturan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Selanjutnya ini adalah jurnal akuntansi biaya. Sering disebut dengan jurnal umum. Jurnal ini adalah jurnal yang digunakan oleh pihak manajemen
untuk mencatat suatu hal yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Jadi, semua jenis transaksi keuangan yang ada pada suatu perusahaan pada satu periode tertentu akan dicatat di jurnal umum ini. Yang selanjutnya ada siklus akuntansi biaya. Akuntansi biaya sangat dipengaruhi pula oleh siklus dari perusahaan tersebut. Jadi, di perusahaan dagang akan mempunyai siklus kegiatan dari pembelian barang perusahaan tersebut, lalu tidak melewati pengolahan yang lebih lanjut. Dari siklus pun akan diakhiri dengan menjual kembali barang dagang perusahaan tersebut. Untuk perusahaan dagang, memang siklusnya dimulai dengan mencatat harga pokok dari barang dagang yang mereka beli, lalu diakhiri dengan mencatat harga pokok dari barang dagang yang mereka jual. Sedangkan untuk perusahaan jasa, maka siklusnya akan dimulai dari mempersiapkan penyerahan jasa dan diakhiri dengan penyerahan jasa kepada konsumen. Biaya yang ada pada siklus perusahaan jasa adalah dengan mencatat biaya persiapan untuk menyerahkan jasa dan juga diakhiri dengan harga pokok dari jasa yang mereka serahkan. Akuntansi biaya untuk perusahaan jasa memang mempunyai tujuan untuk mengakhiri atau menghadiri berbagai informasi tentang harga pokok dari satuan jasa yang diserahkan kepada konsumen. Yang selanjutnya akan dibahas lagi perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Untuk mengeteri akuntansi biaya yang satu ini memang berbeda dengan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya adalah biaya apapun yang termasuk ke dalam segala hal yang berhubungan dengan aktivitas dari suatu perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan untuk biaya keuangan adalah bagian dari akuntansi yang melaporkan laporan keuangan di luar perusahaan. Contoh, biaya yang dilaporkan di biaya keuangan adalah pemasok, kreditor, pemegang saham, dan juga pemerintah. Prinsip dari akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi. Sekian dulu video dari saya. Thanks for watching.